Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novel Q, tentunya dengan Sodik di sini. Kali ini Sodik akan menceritakan kelanjutan bab ke-8 dari cerita Penguasa Alam Kayangan. Sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman atau kerabat kamu, karena itu membantu untuk perkembangan channel Novel Q. Juga subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Penguasa Alam Kayangan, Bab 8, Judul, Malam Pernikahan. Ning Savitri tidak bertanya lagi, karena bahkan wanita berjubah putih dengan status tinggi ini yakin bahwa itu tidak mungkin, maka seharusnya tidak ada kesempatan sekecil apapun untuk mewujudkannya. Savitri, aku tahu kau sangat ingin membalas hutang rasa syukur karena hidupmu diselamatkan di usia muda, bahkan sampai menunda kembali ke Istana Awan Salju, tapi kau menikahi dia seharusnya sudah cukup untuk membayar kembali kewajiban itu. Saat kau kembali ke Istana Awan Salju, identitasmu akan terungkap. Meskipun dia mungkin akan lebih cemas setelah kepergianmu, statusnya menjadi suami dari murid Istana Awan Salju masih akan utuh. Paling tidak di kota Klaten kecil ini, dengan status bergengsi semacam itu, tidak ada yang berani membahayakannya. Wanita berkulit putih itu berkata dengan nada menghibur. Ning Savitri dengan lembut mengangguk. Aku juga berharap begitu. Pusat cakranya cacat dan dia juga tidak memiliki kekuatan lain. Dia tidak akan pernah dapat mencapai prestasi apapun di sepanjang hidupnya. Tapi dirimu cantik dan pintar. Bakat alami milikmu hanya ada setiap ratusan tahun sekali. Jika tidak, nyonya kami tidak akan membiarkanmu melanggar peraturan seperti itu dan menikah. Menikahi denganmu adalah keberuntungan terbesar sepanjang hidupnya. Kau membayar ini cukup adil. Jika ayahnya masih hidup dan cukup pintar, dia pasti sudah membatalkan pernikahan ini. Aku harus pergi. Aku akan menjemputmu sebulan kemudian. Selama periode ini, aku tidak akan pergi jauh. Jika kau mengalami masalah yang tidak dapat diatasi, kirim sebuah surat untuk memberi tahuku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada guru. Wanita berjubah putih itu berbalik. Tiba-tiba, wajah cantik dengan sedikit kedinginan di atasnya terlihat. Dia tidak memakai make up untuk kulitnya sehalus salju putih. Orang pasti memikirkan keindahan dengan kulit salju dan giok, dan wajah salju dengan bibir mutiara untuk menggambarkannya saat mereka menatap mereka. Wajahnya sangat indah karena sempurna. Dia menawan dengan cara yang membuat orang bahkan tidak berani menatapnya. Orang akan berpikir bahwa dia itu suci saat menatap matanya. Dia seperti peri yang naik di atas nirvana, tidak dikenal oleh siapapun dari dunia manusia. Dia membuka jendela dan tubuhnya sedikit gemetar. Seakan ditemani oleh roh es dingin yang tak kasat mata, dia tampak seolah-olah telah membubarkan diri tepat di tempat dia pernah berdiri. Aula utama keluarga Sin, penuh dengan tamu. Paman ketujuh Lugino, tolong minum. Sin Awan dengan hormat menyajikan secangkir di depan seorang pria setengah baya yang tampak lembut. Orang yang disebut Paman ketujuh Lugino berdiri saat dia mulai tertawa. Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya. Dia berbicara dengan tawa. Keponakanku, aku berteman baik dengan ayahmu, karena sekarang aku melihatmu telah membentuk keluargamu sendiri dan telah menikahi istri yang baik seperti itu, hatiku ikut bahagia. Terima kasih Paman ketujuh Lugino. Tetua pertama, tolong minum. Tetua pertama keluarga Sin Mento mengambil cangkir itu dan meneguknya. Dia kemudian membanting cangkir anggur itu ke atas meja. Selama seluruh proses ini, selain mengatakan melalui hidungnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menatap Sin Awan. Bahkan dengan sikap seperti itu, minum secangkir anggur Sin Awan telah menunjukkan banyak wajah yang dia berikan pada Sin Awan. Sin Awan juga tidak berbicara dan pindah ke meja berikutnya. Tepat saat dia berjalan 2 langkah, Sin Mento meludahi lantai dan membuka mulutnya saat dia berbicara dengan nada suara keras yang dingin di dalam jarak pendengaran Sin Awan. Bunga yang begitu indah sekarang telah dimasukkan ke dalam kotoran. Bah, ekspresi Sin Awan tidak berubah. Langkahnya yang konsisten tidak berhenti dan seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Itu hanya jika seseorang tidak melihatnya dari dekat, karena matanya mengeras dan kondensasi dingin yang dalam tersembunyi di belakang mereka. Dia mendatangi tetua kedua, Sin Bo. Sin Awan membungkuk sedikit. Tetua kedua, Sin Awan menawarkan secangkir. Sin Bo tidak repot-repot menatap mata Sin Awan tapi dia membuka mulutnya dengan ringan untuk mengatakan, Agus, bantu aku meminumnya. Iya, kakek, kata Sin Agus tanpa ragu. Dia mengambil anggur Sin Awan dan minum semuanya. Secangkir anggur yang disajikan ke tetua tapi diminum oleh anaknya tidak hanya meremehkan lagi. Itu adalah semacam penghinaan publik. Setelah minum anggur, Sin Agus meletakkan cangkirnya dan duduk kembali di kursinya, matanya penuh dengan cemoohan dan ejekan yang tak terbendung.
Sin Awan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk sedikit dan melangkah ke meja sebelah. Sama seperti sebelumnya, begitu dia mengambil 2 langkah, sebuah gerutuan dingin terdengar. Sampah tetaplah sampah. Bahkan jika sampah naik ke keluarga Ning, itu masih sampah. Sin Bejo, bajingan tua itu sebenarnya akan bergantung pada menantunya? Bah, suara itu terdengar meremehkan, sarkasme, dan tentu saja cemburu. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan kekayaan keluarga Ning, seseorang masih bisa membual tentang bakat luar biasa Ning Savitri. Jika dia belum menikah dengan Sin Awan tapi sebaliknya pada cucunya Sin Agus, tawanya yang berasal dari mimpinya sebenarnya bisa terdengar. Sin Awan berpura-pura tidak mendengarnya dan berjalan pergi tersenyum. Sin Awan mengakhirinya dan mengirim para tamu. Malam perjamuan malam sudah berakhir. Selama seluruh proses ini, orang-orang yang menunjukkan ucapan selamat sepenuh hati dan harapan terbaik sangat sedikit sehingga Sin Awan bisa menghitungnya dengan 10 jarinya yang kecil. Banyak orang yang sopan terhadapnya, bagaimanapun juga hari ini adalah hari pernikahannya, tapi dia jelas melihat penghinaan di hampir semua mata mereka. Beberapa orang menghela napas, beberapa orang cemburu dengan marah. Selebihnya mendapat cemoohan dan pikiran negatif lainnya seperti sampah dan tidak berharga yang tertulis di wajah mereka. Pusat cakranya cacat, jadi kenyataan bahwa dia tidak akan mencapai kebesaran selama masa hidupnya karena itu. Jadi mereka tidak harus berteman atau bersikap sopan dengan Sin Awan. Mereka tidak peduli jika mereka menyinggung perasaannya karena meskipun dia tersinggung, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka dengan pusat cakra yang cacat. Di depan orang ini mereka bisa bersikap tidak bermoral dan tidak peduli. Mereka merasa kuat saat mereka memandang rendah orang yang tidak akan pernah menjadi apa-apa selain menjadi orang yang lebih lemah dari mereka. Itulah realitas buruk sifat manusia. Istirahatlah dulu. Sin Bejo menepuk bahu Sin Awan dengan senyum lembut di wajahnya. Sin Awan tidak tahu apa yang tersembunyi di balik senyuman kakeknya saat ini. Karena Sin Bejo semakin tua, amarahnya menjadi semakin lembut. Tapi saat masih muda, dia seperti lilin yang bisa dengan mudah terbakar. Jika seseorang membuatnya kesal, dia akan membuat orang itu 10 kali lebih marah dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sin Awan tahu betul bahwa temperamen kakeknya tidak menjadi lembut karena usia tua, tapi justru karena dia. Untuk melindungi cucunya yang tidak berguna, dia harus bersikap baik dan lembut. Bahkan jika mereka melihat ke bawah, selama garis dasar belum disilangkan, dia akan bertahan sebaik mungkin. Dengan cara ini, tidak akan ada musuh yang akan kembali membalas dendam pada cucunya setelah dia meninggal dunia. Sebagai orang terkuat di kota Klaten, tetua kelima yang setiap orang dulu takuti, sekarang tidak dihormati atau ditakuti oleh tetua lagi. Hal ini juga terjadi pada generasi muda. Menatap punggung Sin Bejo, bayangan wajah tidak sopan dan tertawa muncul di benak Sin Awan. Sin Awan mengepalkan tinjunya perlahan saat mereka sedikit demi sedikit menjadi pucat. Matanya tajam dan memancarkan bayangan pedang dingin. Selanjutnya, ujung mulutnya perlahan terbuka dan terungkap senyum yang akan membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Sin Awan benar-benar orang yang penuh dendam. Sebagai seseorang yang menaruh dendam panjang, dalam 6 tahun terakhir di benua Papua, hatinya yang penuh dengan kebencian teringat segalanya. Dia ingat semua orang yang baik padanya tapi juga semua orang yang tidak baik juga. Dia menyimpannya di dalam hatinya. Sampai tiba saatnya membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil sekalipun. Kalian akan menyesal. Suara serak yang dalam perlahan meluap dari mulut Sin Awan seperti kutukan setan. Karena Tuhan memberiku kesempatan ini untuk menjadi orang lain, bagaimana bisa aku membiarkan kakek dan diriku menderita karena penghinaan ini? Kembali ke halaman kecilnya, bulan masih menggantung tinggi di langit. Sin Awan berjalan ke sudut halaman rumahnya dan mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, air mancur keluar dari telapak tangannya. Selama pernikahan hari ini, dia tidak bisa menghindari minum banyak anggur. Pada akhirnya, dia minum begitu banyak sehingga sepertinya dia hampir tidak bisa berdiri sendiri. Kenyataannya, dia sebenarnya sudah sadar. Ini bukan dia yang memiliki kapasitas tinggi untuk menahan minuman kerasnya tapi malah karena mutiara racun surgawi. Semua anggur yang diminumnya ditransfer ke mutiara racun surgawi. Karena mutiara itu telah menjadi satu dengan tubuhnya, dia bisa memanipulasi seolah-olah itu seperti tubuhnya sendiri. Suara cur terdengar lama sampai semua anggur dikeluarkan dari mutiara racun surgawi. Sin Awan mengangkat tangannya yang tertutup anggur dan menyeringai. Dia mengusap anggur itu langsung ke wajahnya dan menahan napas sampai wajahnya menjadi merah. Sambil terhuyung, dia mendorong pintu kamarnya terbuka lebar saat dia terhuyung-huyung ke kiri dan kanan, seolah-olah dia sedang mabuk. Pintu terbuka dan aroma anggur mengikuti Sin Awan saat ia terhuyung-huyung masuk ke dalam ruangan seolah hendak terjatuh. Dia dengan canggung mengangkat kepalanya dan menatap Ning Savitri. Ning Savitri duduk di tempat tidur dengan mata yang indah tertutup. Itu sangat tenang.
Cahaya lilin yang remang-remang itu berkelap-kelip di wajahnya yang indah dan lembut, menambahkan perasaan mistis yang menyihir yang tak mungkin bisa ditolaknya. Mata Sin Awan bersinar dan kakinya bergetar saat ia berjalan menuju Ning Savitri. Hehehe, istriku, aku telah membiarkanmu menunggu untuk waktu yang lama. Ayo, kita sekarang bisa menggunakan kamar pengantin. Ning Savitri tiba-tiba membuka matanya dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Kekuatan dingin yang tak tertahankan tiba-tiba menyapu Sin Awan dan mendorongnya keluar dari pintu. Sin Awan terjatuh di dasar tubuhnya dan hampir mengetuk meja batu di halaman. Sin Awan kesakitan dan mengusap pantatnya. Butuh banyak usaha untuk bangkit dan kemudian dia dengan marah menderu. Sialan, aku hanya bercanda, kau tidak harus begitu kejam. Aku sangat lemah namun kau memukulku sekeras yang kau bisa. Orang-orang akan mengira bahwa kau berencana membunuh suamimu sendiri. Pintu dibanting. Sin Awan mendorong maju, tapi mengetahui pintu kamar tertutup rapat. Sin Awan tiba-tiba menjadi tertekan. Wanita ini bahkan tidak berbicara tentang menggoda, bahkan lelucon dianggap serius. Dapatkah aku benar-benar hidup bahagia seperti ini? Aku benar-benar hanya bercanda. Selain itu, aku hanya berada di tingkat 1 yang paling rendah dari ranah fondasi. Bahkan jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, itu tidak mungkin. Ning Savitri tidak menanggapi. Sin Awan berdiri di pintu untuk waktu yang lama tapi pintunya tidak menunjukkan tanda akan dibuka. Halaman kecil Sin Awan hanya memiliki satu rumah. Tidak ada gunanya menyebutkan apakah dia memiliki kamar lain karena dia bahkan tidak memiliki rumah kerja atau kandang kuda. Jika itu hari biasanya, dia bisa menyelinap masuk ke tempat bibi kecilnya untuk tidur. Tapi malam ini adalah malam pernikahannya, jadi tidak pantas baginya untuk tidur di tempat lain. Saat angin malam yang dingin berlalu, Sin Awan menggigil dan seperti dia menjadi lebih kecil. Dia mengetuk pintu lagi dan lemah berbicara. Hei, kamu tidak benar-benar membiarkanku tidur di luar, kan? Kau harus tahu bahwa ada banyak orang di keluarga Sin Agus ingin meletakkan tangan mereka padamu. Mereka sangat kesal karena malam ini adalah malam pernikahan kita. Mereka menyadari bahwa seseorang yang sehebat dirimu tidak akan membiarkanku menyentuhmu bahkan jika kita sudah menikah, jadi mereka pasti menunggu sesuatu terjadi untuk alasan menertawakan diriku. Jika mereka datang dan melihat aku terkunci di luar, aku akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Tidak peduli apa itu, aku masih suamimu. Apakah kau benar-benar memiliki hati untuk melihatku ditertawakan? Ruangan itu masih benar-benar sunyi. Tepat saat Sin Awan memiliki ide untuk menendang pintu, pintu yang tertutup akhirnya perlahan dibuka. Sin Awan bergegas secepat kilat dan menutup pintu dengan suara keras. Ning Savitri tetap di tempat tidur dengan sikap sebelumnya. Meskipun dia hanya duduk di tempat tidur, dia memancarkan keanggunan. Matanya yang cantik sedikit berubah, menatap Sin Awan yang bingung dan berbicara dengan suara samar. Kau tidak diperbolehkan berada dalam jarak 5 langkah dariku. Lalu di mana kau akan membiarkan aku tidur? Sin Awan mengusap dagunya. Ruangan itu kecil, tempat itu hanya memiliki tempat tidur, meja baca, meja makan, dan 2 lemari. Jika seseorang berjalan dari timur ke barat melintasi ruangan, paling banyak hanya akan ada 7-8 langkah jarak di antaranya. Kau tidur di tempat tidur. Ning Savitri berdiri dari tempat tidur. Tidak perlu. Sin Awan dengan tegas menolak dan duduk di sudut terjauh dari Ning Savitri dan memejamkan mata. Meskipun Ning Savitri mungkin 100 kali lebih kuat dari dia, martabatnya sebagai seorang pria menolak membiarkan seorang gadis tidur di tempat lain kecuali tempat tidur jika dia punya pilihan. Dan cerita pun bersambung.